Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan satu lawan satu. Kali ini tamu kita istimewa, perempuan, namanya Likwina Hananto, seorang financial consultant, kurang lebih Trainer. trainer, dan stand up comedian serta ibu rumah tangga juga. Ya kan? Enggak sih, aku bukan ibu rumah tangga. Ya kan ngurus anak, barusan mengawal dan Ibu memastikan titik, nggak usah pakai ibu rumah tangga. ibu. Ibu yang tetap mengawasi anak-anaknya. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Sudah lama pengen Iya, ngobrol ngobrol dan sama Bang Ferry. sudah 2 kali gagal. Reschedule aja terus pokoknya. Reschedule, pokoknya sibuk beliau. Aku ingin tanya soal sesuatu yang di kepalaku rumit menjelaskan kesibukan seorang ibu. Tentu sebagai orang yang memperhatikan keluarga, kerja suami, ngawasin kesehatannya, anak ada berapa Mbak? 3. 3 sama dengan istriku ya. Sama penderitaannya pasti itu. 3 jenis orang baru di muka bumi yang paling berkuasa di rumah. Lalu juga seorang trainer untuk isu-isu keuangan. Bahkan kalau aku dengar nasihatnya soal keuangan rumah tangga juga pernah dijelaskan. Dan aku kagum tuh. Kekagumanku kurang lebih gini. Ketika dirimu bilang dulu ada problem keuangan dan harus ditata gitu ya. Pertanyaan besarku, apakah seorang ibu sanggup? Karena misalnya milih sekolah ya. Kalau kami para bapak-bapak pikir ya penting murah lah. Kalau ibu-ibu ingin memastikan kualitas. Ya, detail. Dan kualitas itu berkaitan tidak sekedar soal biaya sekolahnya, kualitas sekolahnya, kesibukan sekolahnya, PR-nya, dan les-lesnya. Logistik. Itu kan sesuatu yang masuk akal ya. Maksudku, kemampuan perempuan mengurus banyak hal itu. Dirimu memanage all those things ya, agar bisa berjalan bagus, itu seperti apa dan kira-kira kendala terberat? Ya selain suami ya, kendala terberat finansial istri kan adalah suami ya. Hemat tapi nongkrong terus suaminya kan. Istrinya juga nongkrong kok. Udah lebih dahsyat ya. Itu apa proses pengalaman manajemennya, bagaimana tantangan sebagai seorang ibu itu seperti apa? Kalau ngelihat ke belakang, justru aku merasa hari-hari terberat itu waktu menjadi ibu rumah tangga, tidak bekerja. Malahan. Jadi aku pernah diminta sama suami karena alasannya tuh waktu itu bukan dia nggak setuju perempuan kerja atau tidak kerja, bukan itu. Dia tahu dari aku kenal sebelum menikah pun orang yang aktif dan banyak kegiatan di luar rumah dari zaman kuliah. Jadi waktu punya anak pertama di posisi yang serba takut ya. Anak pertama itu kan pengalaman pertama jadi orang tua. Ini anak nanti yang ngurus siapa, yang jaga siapa, mesti ngapain, sama-sama clueless. Jadi dia waktu itu minta, bisa nggak kamu di rumah aja ngurus anak dulu. Karena kita harus berbagi gitu ya. Biar aku yang kerja, kamu yang di rumah. Aku sepakati dan aku nangis tiap hari. Kenapa? Tidak suka. Karena yang ngurus tuh kan berat. Tidak Tapi suka. aku merasa juga aku ikut terbebani loh Mbak. Gitu ya? Karena malam hari, walaupun istriku gagal terus ya, kalau dia berhasil membangunkanku, anak nangis kan aku ikut gendong gitu ya. Aku malah takut kalau suami yang pegang. Karena nanti dia ketiduran sambil pegang bayi, terus dia nggak sadar megang bayi sambil tidur. Dan ini posisinya tangan di sofa, aku takut anaknya jatuh. Udahlah mending aku aja yang bangun. Itu personal trust ya. Kalau di episode lain kita bicara public trust. Personal trust. Jadi di periode itu aku malah merasa dan bersalah kan rasanya, kok punya bayi yang lagi lucu-lucunya, aku malah nggak menikmati ada di rumah, nggak ngapa-ngapain. Kan dikasih privilege-nya bisa memilih diam di rumah, tapi malah aku mengingat periode itu periode yang berat banget. Isunya ternyata adalah aku tidak merasa itu diri aku. Jadi kalau ada ibu yang merasa seneng kok aku di rumah aja nggak kerja, nggak apa-apa dong gitu. Tapi aku personally merasa aku tidak bahagia waktu itu. Sehingga akhirnya ngobrol sama suami, ya udah kamu mau ngerjainnya apa? Salah satu dari sudah anak pertama nih ya? Anak pertama. Tapi
berjalannya sebagai ibu rumah tangga itu berapa bulan, berapa tahun? Kira-kira setahun lah. Setahun. Oh, jadi sudah mulai membesar ya? Nah, ketika anaknya udah umur setahun, kan masih menyusui terus nih umur setahun juga kan, Mhm. walaupun udah bisa Iya, lari-lari iya. gitu ya. Tapi waktu itu, alasan diantaranya kenapa aku diminta berhenti bekerja, aku tadinya kerja di agensi yang pulangnya jam 1, 2 pagi, sehingga Hah? buat suami aku Wait. ada periodenya seperti itu, guys. Jam 1, 2 pagi? Mhm mhm. Itu uang lembur kan mantap ya? Oh, tentu saja nggak ada lembur waktu itu ya. Hai anak agensi semuanya. Jadi waktu itu dia bilang kalau mau mulai kerja lagi, kerjanya Ah, yang seperti apa, bisa ada oke. di rumah jam berapa aja, supaya si anak ini bisa ketemu ibunya, intinya tuh kayak Mmm, gitu. Dan background memang suamiku ibunya tidak bekerja, oke. jadi dia punya standar, Iya, 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 iya. pengasuhan seperti itu. Oh, itu berpengaruh tuh Itu ya? berpengaruh pada pilihan-pilihan kan Iya, iya, gitu. iya, Sementara, iya. orang tuaku, ibuku tuh selalu bekerja, dalam ingatan aku tuh tidak pernah ibu tidak bekerja, tapi ibuku tuh yang bapakku pergi ke mana dia ikut, pindah kota, tinggalin semuanya buat ikut sama bapakku. Di sana dia cari kerjaan gitu. Oh, Jadi, datang dari 2 keluarga yang berbeda ini membuat mhm. aku merasa, "Oh oke, kita mesti adaptasi nih di tengah." Waktu itu salah satu solusinya adalah kuliah lagi dulu deh. Nah, jadi Ambil kuliah lagi dulu, S2. ambil S2, dan waktu itu kan tidak punya pembantu, tidak punya babysitter, tidak punya supir di Mmm, periode masih jadi, ya pasangan baru baru ya? nikah, heeh, uangnya nggak Tapi anak juga seberapa, harus dirawat? anak dipegang sendiri. Jadi waktu itu benar-benar Wah, aku akan naik taksi ke kampus, sore-sore kan kuliahnya malam ya, suamiku akan datang dari kantornya, terus begitu suamiku datang buka pintu, anaknya masukin mobil, terus aku langsung lari masuk ke kelas, itu anak akan nangis kejer-kejernya, iya, nggak mau berpisah sama iya. ibunya. Tapi itu kan kayak nunggu bapaknya, kalau Mhm. dia telat Aku 5 nggak bisa menit, masuk kelas, wush, Itu ada periode kayak gitu tuh dahsyat ya, di keren ya. zaman si anak pertama ini. Nah dari situ, baru mulailah aku punya karir lagi, dari kuliah S2 itu setelah lulus diminta jadi dosen di kampus Mmm, yang sama itu di IPMI Business School. Dari situ baru, aku bikinlah perusahaan, perencanaan keuangan Kiam Financial yang sekarang masih aku pegang dan itu udah 23 tahun. mmm. Oh, Jadi orang lama lah ini. Gitu. Nah, periode punya anak ini pun bergeser terus dan aku ngerasain ya waktu anakku kan 3 ya, 2 yang besar itu udah umur 24 dan 22, mmm, yang paling kecil umur 15. mmm, Nah, pengasuhannya tuh jadi standarnya nggak sama karena 2 yang paling besar itu, standarnya aku ada di rumah. Aku mhm. bikin bisnis yang kayak part time aja. Kalau ada kerjaan baru aku pergi, mertuaku datang tukeran anaknya diasuh sama mertua. Itu berjalan bertahun-tahun. Begitu si anak ketiga lahir yang jaraknya sama kakak-kakaknya 7 tahun dan 10 tahun, di situ yang ibunya nggak pernah ada di rumah. Gimana caranya kita mau ngasih standar mama selalu bersama bayi kalau Mhm. sekarang kerjanya full time. Nah, di situ tuh baru, oh Solusinya? beda lagi. Solusinya pindah rumah waktu itu, Bang. Solusinya bener-bener suami bilang, "Kita cari ini rumah, ini kantor. Jadi kamu mau ganti sepatu aja bisa pulang, mau nyusuin bisa pulang." Kita cari solusi seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi ada beban, aku nggak pernah merasa itu ada beban, membesarkan 3 anak dengan kegiatan mereka yang padat banget nih. Tadi aku ngecek dulu si anak yang paling kecil itu, Mmm, atlet renang indah pula ya. oh cewek nih? Cewek yang paling kecil itu cewek atlet Yang renang indah jungkir-jungkir yang balik kaki ke atas? itu Uh, latihannya berat, latihan berenangnya tuh kayak 6 hari dalam seminggu. Jadi kan harus ngecek dan mau pertandingan tuh latihan makin banyak, ada kejurnas lah, ada apa, banyak yang mesti diperhatiin. Tapi, yang tadi Bang Ferry bilang beban sebagai ibu dan mungkin banyak ibu yang bisa relate, aku tuh nggak pernah merasa ini jadi beban dan aku termasuk orang yang banyak privilege karena nggak pernah mengerjakannya sendirian. mhm. Selalu ada orang di sekitar aku yang bantuin aku, mau di Oh, itu kantor, mau di kuncinya. rumah, kuncinya tuh jadi Suami it takes juga a bantu village. kan? Suami bantu, It anakku yang takes paling two besar. to tango ya? It takes a Hah? village to raise a child. Oke. Butuh satu kampung buat mengurus satu anak. Mungkin kalau dulu di kampung saling Eee, ngejagain ya, kalau sekarang di dalam satu rumah tangga yang ngurus banyak. Jadi buat ibu bisa ini, buat seorang perempuan bisa keluar dari rumah dan punya sebuah karya, iya, dia tuh butuh orang yang ngedukung dia mmm. sepenuh hati yang, "Silakan," bisa kayak gitu loh. Ya ada yang bilang, "It takes two to tango," ya, artinya suami juga harus Mhm. nolong. Ini Ini malah it takes a sekampung. village. Ibu mertuaku tinggal di rumahku, jadi ngurusin grocery shopping segala mama yang Oh, pegang, dan aku, "Mama mau ngurus dapur silakan," gitu. oh, Jadi resep untuk,
damai bersama mertua adalah mama mau teritorinya itu ambil. Aku dengan senang hati karena aku tidak suka masuk dapur. Mungkin kalau aku senang masuk dapur akan bertengkar ya, ini enggak. Terus ada asisten rumah tangga, ada suami, ada supir, sehingga ketika dibilang beban, aku nggak pernah itu merasa jadi beban. Justru yang aku rasakan waktu itu sendirian ting banget dan sedih dan kok nggak bahagia sih adalah saat jadi ibu rumah tangga karena semua harus aku kerjakan sendiri. Oke. Itu rasanya tuh bener-bener lonely kayak nggak ketemu orang umurnya di atas 12 tahun. Karena cuma main sama anak tetangga, setiap hari nganter dan ini anak laki yang energinya banyak banget harus ke taman 2-3 kali sehari. Makan segala harus diurusin. Terus aku nggak punya ngobrol yang tektok enak gitu. Mungkin kalau zaman sekarang kan internet udah beda ya. Di masa itu kan kita masih nyalain modem. Iya. Nah, jadi Ini pesan dulu untuk yang laki-laki, yang anak-anak, jangan lawan ibumu. Susah ternyata ya. Karena susah. Jadi menjadi ibu rumah tangga sendirian itu susah sekali. Jadi kalau ada teman-teman di sana yang lagi merasa sendirian jadi ibu rumah tangga dan secara ekonomi waktu itu boro-boro punya pembantu, babysitter pun nggak mampu. Di periode itu kita nggak cukup dananya untuk membiayai bantuan. Nah setelah punya kantor dan lain-lain itu lengkap. Mau cari apa juga bisa. Oh. Mau panggil infal juga hayu gitu ya. Mau anaknya dibawa ke kantor, waktu itu ada ruangan di kantor kita sediain sampai kulkas. Ini kantor yang dekat rumah itu kan? Kantor yang dekat rumah itu, iya. Sampai ada kulkas buat ASI, ada. Jadi ini kan soal kemampuan memanajemen juga ya. Akhirnya baik jadi orang maupun office kan. Ada kenaikan tingkat ekonomi yang signifikan yang menyebabkan kepungan dukungannya ada. Oke. Aku ingat melahirkan anak ketiga itu, ketika orang bilang enak ya punya bisnis, emang enak, tapi aku nggak ada libur. Masih keadaan nifas, aku tuh harus mimpin satu conference besar di Hotel Mulia waktu Dan itu. harus tetap melebarkan senyum. Sambil bengkak karena harus nyusuin. Jadi tiap 2 jam izin ya ke panitia. Ya, aku karena harus sewain satu kamar di hotel itu, suamiku jaga bayi di situ. Kita benar-benar turun dari mobil tuh sampai bak mandi bayi kita bawa juga. Dan jadi aku bolak-balik aja ke kamar buat nyusuin. Jadi emang iya enak punya bisnis, iya emang enak. Tapi bersama konsekuensinya aku nggak bisa dapat libur waktu itu karena emang ada conference yang mereka minta Liguna jadi co-chair ya. Ini conference Financial Education Summit yang gede banget yang buat aku it's an honor to be there, I need to be there. Gak bisa alasannya aku belum selesai nifas, gak bisa alasannya gitu. Bawalah si bayi masih merah bersama suami baik hati yang siap buat megangin bayi. Kan bayinya nangis juga dia gak bisa apa-apa ya. Iya, berarti dipegangin aja. Ini tidak sekedar Ligwina Hananto yang jago, ini suaminya si Hananto ini juga jago. Namanya ya? Dondi Hananto. Oke, iya. Ya, dia termasuk orang yang mungkin tidak butuh validasi dari luar, nggak butuh kelihatan berprestasi. Kalau aku kan orangnya caper ya, terus terang aja. Nggak, maksudku dia nggak. Kadang seorang laki-laki, kok saya yang ngurus ini gitu kan? Oh itu periode yang lucu juga tuh Bang. Ada periode di mana dia, aku capek. Karena dia bilang gitu? Aku capek, sebelum punya anak ketiga nih, aku capek karena dia kerja tuh berangkat dari 5:30 pagi sampai jam 10 malam tiap hari. Dan kami waktu itu tinggalnya di Cibubur. Anakku yang paling besar itu, kalau udah hari Rabu dia tanya, ayah tuh pulang apa enggak? Saking sebelum matahari terbit bapaknya udah pergi, matahari terbenam bapaknya belum pulang. Anak itu nanya di hari Rabu, ayah tuh pulang. Karena nggak pernah jumpa. Jadi kalau ada orang yang bilang, pernah ada di Twitter tuh yang kan di Twitter zaman dulu ramai banget ya. Mbak Wina coba tanya deh sama anaknya. Anaknya pasti lebih seneng kalau Mbak Wina di rumah. Oh ya? Ada yang nanya gitu ke aku. Jawaban Bukannya aku, ibu lebih suka ngatur? Ya kan? Jawaban aku adalah gini. Tanya juga sama anakmu. Kalau bapaknya ada di rumah dia seneng apa enggak? Anak itu bapak dan ibu ada di rumah dia seneng dua-duanya, bukan soal ibunya aja. Walaupun kadang-kadang nggak ngomong gitu ya. Iya, tapi dia ada. Okay. Jadi justru di periode itu bukan ibunya yang dia pertanyakan, karena ibunya pergi datang lagi, pergi datang lagi, dan waktu itu flexi hour banget karena bisnis sendiri kan. Bapaknya nggak ada itu dia nanya, ayah pulang atau enggak? Wah itu buat suamiku kena banget, sehingga dia bilang, aku capek, aku mau berhenti kerja, bisa apa enggak? Ini mau jadi kebalikan ya? Nah, jadi aku mau bikin bisnis sendiri, tapi 3 tahun pertama tuh kayaknya nggak ada gajian. Bisa apa enggak? Kita hitung itu bisa Mas. Wah financial freedom nih gitu, umur 33 Bang. Jadi di umur 33 dia waktu itu di posisi di sebuah bank yang cukup oke posisinya, dia memutuskan berhenti kerja dan waktu itu aku pikir, waduh ini berat banget kayak apa rasanya. Mana kita percaya konsep laki-laki adalah pemberi nafkah utama di keluarga, kali ini aku yang berpenghasilan, dia enggak. Dan salah satu yang menurut aku
terlihat dia siap itu adalah, kan kalau kerja di bank tuh ada fasilitas mobil ya, mobil Iya, bagus. iya, iya. Hari ini mau kemana Mas? Hari ini mau ngembaliin mobil ke kantor. Jadi dia kembaliin tuh mobil ke kantor, terus sampai sore nggak pulang. Sore dia pulang dengan mobil yang kecil banget. Dia beli second mobil dan dia bilang, Oh, setelah dia balikin semua mengembalikan mobil kantor, dia mobil. pulang dengan mobil yang kecil. Sekarang mobil aku ini ya, dia bilang gitu. Aku yang oke baik. Berarti dia secara mental siap dengan transisinya. Yang tadi aku bilang kan pakai dasi apa segala. Setelah itu sehari pakai jeans, pakai batik sama sepatu caps. Sampai sekarang Sampai bisnisnya. sekarang. Sampai sekarang. Dan buat aku, oh dia siap sama konsekuensi itu. Setelah itu, jadi dia ada di rumah. Waktu melahirkan anak ketiga, dia, kamu berangkat kerja aja, aku pegang bayinya. Berarti kan secara mental dia siap. Dan tidak ada kayak egonya tercabik gitu ketika bininya secinta itu dengan dirimu ya? Dirimu ya? Dan tetap istrinya bertanya, kamu sayang gak sih sama aku? Menurut kamu gimana? Menurut kamu? Itu jangan lupa ya, cewek-cewek tetap kasih pertanyaan menyebalkan. Itu kalau kita ditanya begitu kita ini kau sudah ku nafkahi, kau sudah kuberikan kesempatan untuk berkarya sebesar-besarnya, semua hobimu aku dukung, apalagi buktinya sayang gitu kan. Tapi kita tetap akan tapi Ben Danio belum sampai ke tahapan. Di sini ada Ben Danio ya by the way. Karena Mas dia belum berani. ini joke internal aku, Bang Ferry sama Ben. Kalau kami udah nggak pakai cincin kawin karena udah lama nikahnya, bukan apa-apa, udah gendut nggak muat. Yang bagian itunya nggak usah dijelasin. Ada yang hilang lah, patah lah, apalah. Anyway, gitu ceritanya. Jadi kisah aku jadi ibu bekerja keluar dari rumah itu tidak sendirian, tidak merasa itu beban karena aku didukung sama orang sekitar aku, mau ngerjain apa aja, ayo kamu bikin apa gitu. Kita sekarang di part ketika suami memilih untuk bisnis sendiri dan dia sempat cerita ke dirimu bahwa ini 3 tahun tidak akan mungkin gaji. Itu kan fase ekonomi lain tuh. Dirimu sebagai seorang konsultan finance ketika menghadapi problematika keuangan itu merasa tahu solusinya cepat nggak? Atau perlu kesadaran baru, saya sudah tahu teorinya, tapi praktiknya nggak mudah gitu. Lebih takut secara mental sih. Secara mental? Waktu itu lebih takut secara mental. Bukan tidak paham apa yang harus dikerjakan ya? Dan mungkin termasuk orang yang merasa uang bisa kita cari. Tapi lebih secara mental, ini posisinya sehingga aku yang berpenghasilan dia yang enggak. Waktu itu mikirnya tuh gini, ini pernikahan kita bisa survive nggak ya? Waktu itu mikirnya gitu. Karena perspektif Indonesia ya. Indonesia itu harus suami yang memberi lebih besar gitu ya? Bukan gitu. Bukan. Kami berdua percaya secara agama laki-laki itu pemberi nafkah utama dalam keluarga. Sehingga di titik itu seolah dia nggak ngasih nafkah. Kita akan survive nggak nih dengan konsep yang sekarang Toto dia nggak ada penghasilan dan aku yang kerja, lebih khawatirnya soal apakah itu. Ini melawan jalan Tuhan gitu ya? Tapi sebetulnya kan titik itu kita sepakati jalankan karena dana darurat ada, perusahaanku waktu itu udah stabil, jadi sampai udah punya asuransi buat seluruh keluarga, dan waktu itu ada bisnis restoran menghasilkan, ada apartemen menghasilkan, ada surat berharga menghasilkan. Kaya nih kayaknya, artinya Ben. Bukan kaya, artinya bukan. Tajir. Artinya ada penghasilan di luar pekerjaan utama yang ternyata walaupun nggak nutup gaji dia yang terakhir ya, tapi untuk keperluan keluarga cukup. Berarti kan bukan tidak dinafkahi, tapi ada kok aset-aset yang dia kumpulkan selama dia bekerja bisa dipakai untuk menghasilkan uang gitu loh. Jadi kalau secara keuangan it wasn't a problem, tapi lebih ke secara mental nih. Jadi kan aku lihat ya, zaman dulu kan semua cash, di dompetnya nggak ada duit, tapi dia nggak ngomong. Terus nanti dia beli bensin gimana? Jadi diem-diem aku masukin uang ke dompetnya gitu, nggak tahu, Bang. Laki-laki kami punya dompet kedua. Punya rekening rahasia ya ternyata ya. Namanya uang laki-laki tuh Bang. Ceritain sama aku uang laki-lakinya Bang Ferry bagaimana langsung jadi gitu sih. Agak susah kecuali kopi sih uang laki-lakiku. Aku udah nggak ngerokok, aku nggak ini. Kalau nonton pun sama istri dan anak. Tapi aku pernah dengar nasihatmu soal ada fase ketika dirimu harus memanajemen keuangan. Ternyata ketika dirimu lihat ada sikon-sikon tertentu ketika ya belanja di restoran lebih banyak, terus dirimu mengatur, ternyata penghematannya luar biasa. Nah sekarang gimana melaksanakan itu? Karena sudah ada Gojek, yang GoFood gitu ya,
yang ya ngapain masak begitu ya. Tantangannya beda. Nah, gimana cara mengatur keuangan di era semua online ini? Ya, tantangannya beda, tapi prinsipnya selalu sama. Prinsipnya? Prinsipnya ada, apa istilahnya ya, kalau zaman dulu kan pakai sistem amplop. Mhm, Jadi kategori-kategori pengeluaran itu akan tetap sama, mhm, cuman caranya aja yang beda. Jadi kalau zaman dulu tuh aku menyaksikan ibuku ngajarin, karena aku kos di rumah nenek ya, jadi mhm. sama ibuku dikasih nih, ini uang buat sebulan, nanti mana yang buat bayar listrik, mana yang buat bayar gaji pembantu, mana yang buat uang makan, Ya, bayar uang sekolah, amplopnya itu di amplop dipisah-pisahkan ya? dipisah-pisah. Berarti kan ada kategori-kategori pengeluaran, mana yang pengeluaran biaya hidup rutin yang harus keluar, Mmm, mana yang kita definisikan sebagai pengeluaran gaya hidup atau lifestyle yang sebetulnya kalau nggak ada hidup kita baik-baik aja, cuman mmm. nggak asik, ya kan? Contoh Contoh, ke kafe? nggak harus ke kafe, nggak harus nonton, tapi aku mau, Iya ya iya. kan? Atau Iya nggak harus ke salon, tapi aku mau. iya iya Nah, iya. atau, yang paling susah adalah gini, nggak harus ke gym, tapi aku mau. Mmm, Tapi aku butuh ke gym, gitu kan. iya Jadi iya. dari sekarang akan ada alasan terus untuk memvalidasi ini tuh masuknya ke biaya hidup, bukan gaya hidup. Oke. Lalu ada pengeluaran-pengeluaran kayak cicilan utang, menabung dan investasi, sampai ke sosial. Sosial itu ya Tolong bertemu teman menolong tolong oh menolong bukan sosialita, oh tolong iya menolong, iya bantuan, keluarga yang harus iya. dibantu, kan itu banyak banget. Nah, Ke sehingga, kategorisasinya sama, tapi mhm, cara uangnya keluar yang beda. Nah, kalau mmm, zaman dulu pakai amplop, zaman sekarang di digital account tuh ada poket-poketnya. Ya udah mmm, bagi dong, mana pengeluaran yang memang kamu anggap gaya hidup, mana pengeluaran yang kamu anggap untuk sehari-hari. Nah, tadi misalnya sehari-hari paling ngopi, ya udah bikin pengeluaran sehari-hari, berarti punya budget ngopi boleh berapa kali, nggak akan mmm, dilarang. Atau mingguan aku ngasih ke Mbak di rumah untuk uang buah-buahan dan sayur, ada nih poket mmm, pengeluaran mingguan misalnya kayak gitu. mmm, Artinya mau itu dibilang digital, kalau zaman dulu reguler pergi ngambil cash di ATM, kalau sekarang reguler top up ke e-wallet-nya berapa. Nah, artinya mmm. kan sebetulnya caranya aja yang berbeda, tapi konsepnya nggak berubah, Oh, Bang. jadi di-e-wallet kan, It kalau sudah habis dianggarkan, jatah iya, e-wallet soal sosial, jangan sok-sok dermawan lagi gitu ya? ada waktunya untuk kita bayar hidup Iya, kita sendiri. kalau jatah gym-nya udah selesai jangan ini Iya, paksakan misalnya juga misalnya bisa dibagi 2, heeh, kalau kalau Tante Jaksel kan misalnya ya, gym-nya itu biaya hidup, tapi pilates jadi gaya hidup dong. Pilih mau yang mana. oh, Kalau mampu mah udah nggak ada cerita ya, silakan iya, semuanya. Tapi kenyataannya aku pilates sekali-sekali deh, karena oke itu, angkanya gede. oke. Sehingga kalau yang gym aku butuh, harus rutin, misalnya kayak gitu. Oh, jadi ada kemampuan merancangnya dan kemampuan patuh kepada rancangan Masalahnya sendiri? ternyata adalah butuh kejujuran yang brutal. Oh, Pada terhadap diri diri sendiri, sendiri, ya oke. pada diri sendiri. Kalau kamu mau kan kita mudah sekali memanipulasi ini tuh yang mana ke diri Mmm, sendiri. Butuh jujur yang brutal sama diri sendiri, ngaku deh ini tuh sebenarnya apa. Kalau mmm, kita udah bisa jujur sama diri sendiri, ngaturnya lebih gampang. Karena kita mmm, tahu, oh ini enggak, gue ngerti kok sebenarnya ini mau apa. Tahu, sebenarnya tahu kok. mmm. Dan yang bisa ngasih tahu cuma diri sendiri. Nah, oke, kita bergeser kepada kemampuan yang lain. Hmm. Eh, Yang mana kemampuan satu lagi apa? eng perempuan itu hebat, kita harus akui itu. Hmm. Dia bisa mereka menebak suaminya sedang melakukan penyimpangan anggaran dengan teman-temannya gitu ya. Itu bagaimana cara mengetahui? Kita Katakanlah indra keenam sih itu kalau bang. kalau kalau kejahatan sih laki-lakinya aneh-aneh sih oke. Ini kan soal baik-baik doang dan angkanya kecil. Ini curhat ya. Iya ya. Nah ini teknik ini aku mengundang Mbak Wina itu ya sebagian mau dapat nasihat gratis Dia mau juga ya. curhat kayaknya guys. Nah, karena Cerita bang, sebenarnya ada masalah apa di rumah? nah, aku ternyata sama teman-teman, Heeh. "Oh gitu ya, kok bisa tahu mereka ya?" Aku tanya, "Kok bisa ya?" Biasanya sih membaca pola. Oh, Jadi bukan indra keenam. Biasanya sih aku menemukan ini oh adalah membaca pola. Orang yang oh begini-begini polanya tuh begini. Setelah oh 23 tahun ketemu dengan banyak orang, oh bisa duduk bareng dan ngobrol. Kalau zaman dulu bahkan aku kan bikin konsultasi one on one. Kalau sekarang kan oh, banyak yang ngajar. Tapi pertanyaannya sama gitu kan. Oh, diulang lagi kayak gini. Biasanya kita membacanya pola. Nah, hmm, dari pola itu akan kelihatan hmm, orang yang punya utang besar, terutama utang konsumtif, itu polanya apa. hmm. Kebanyakan ternyata psychological effect, bukan masalah keuangan. Psychological Jadi effect. misalnya aku Contoh? pernah ketemu orang yang utang kartu kreditnya ada 22 kartu. Di zaman Oh, dulu sebelum kartu kredit diregulasi dengan lebih iya, ketat. Terus, kita periksa,
total utangnya gede banget, gajinya waktu itu cuman kayak 6-7 juta, minimum payment pun nggak sanggup dia. Setelah dibongkar-bongkar, akhirnya ketemu kalaupun utang itu dilunasi, utangnya sekitar 75 jutaan. Kalaupun utang itu dilunasi full, dia akan bikin utang baru. Oh, jadi memang Terus setelah ngobrol ada lagi, problem itu ya? akhirnya tiba-tiba nangis dan cerita kalau dulu keluarganya itu berada, punya bisnis besar, Oh. kolaps, sampai rumah dijual. Sekarang mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil masuk gang dan mereka nggak mau terima kenyataan itu. Sehingga sini deh, pakai kartu kredit aja, aku beliin apa yang ibu bapakku butuh, apa yang adik-adikku butuh supaya mereka hidupnya nggak menderita. Itu psychological, Bang. Dan jadinya kan kita mesti belajar empati juga. Kadang kalau finance tuh kan saklek banget ya. Finance tuh angka. Jadi buat kita ya, kenapa gaji 7 juta punya utang 75 juta? Kira-kira dong. Orang finance tuh akan kayak gitu. Tapi begitu ketemu sama psychology finance, jadi lihat ada cerita di baliknya loh. Ini tuh dia sayang sama keluarga loh, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya banyak masalah. Dan ini orang psikologi akan bilang, Win beresin finansialnya dulu dong biar dia psikologinya nggak terganggu. Aku suka dibalik. Tolong beresin psikologinya dia dulu supaya finansialnya nggak terganggu. Dan ternyata itu memang bisa Bisa bolak-balik, bisa Nah, vice versa. ini kira-kira psikologiku yang masalahnya gimana sampai ketahuan istri ya? Curhat beneran dia, guys. Datang pulang rumah ya seperti biasa, kadang malam, kadang lebih cepat. Tapi dia selalu bilang ini, tadi sore ngopi. Kok tahu? Kok tahu gitu ya. Nah, malam ini dari mana? Setelah itu ngopi. Lah kan sudah sore tadi. Enggak, itu pertanyaannya. Malam ini ngopi lagi gitu. Kan sudah sore. Enggak, itu pertanyaannya. Tahu, itu pola juga, psikologi juga. Jadi kan mungkin biasanya pulang jam 7 kok pulang jam 9. Itu pola kan sebenarnya kan. Atau misalnya yang kalau aku personal nih sama suami di zaman kita waktu itu melakukan penghematan besar-besaran adalah misalnya waktu itu cuman boleh pakai 50.000 sehari. Jadi berarti dalam 5 hari kan punya 250.000 boleh dihabiskan untuk makan. Kok di hari Rabu udah gelisah, uangnya kurang. Oh ternyata kemarin bukannya makan siang di kantin karyawan, malah makannya di mall. Pantesan habis duitnya. Nah di situ kan kelihatan pola sebetulnya. Jadi ini di flag ya, aku nggak mau terjadi pertengkaran luar biasa antara Bang Ferry sama istri. Tapi memang isunya biasanya menemukan pola. Oh, dia terasa kan karena ada perempuan akan cenderung melihat sangat detail. Jadi nggak semua, tapi banyak perempuan itu cenderung observant banget. Dan dia rekam. Ya kalau kan? gitu apa strategiku supaya tidak ketahuan? Aku mau kasih tahu buat para istri di luar sana bahwa laki-laki itu butuh merasa berkuasa. Kata kuncinya merasa aja, guys, nggak usah minimal dikasih pura-pura ya. Merasa aja, nggak usah beneran berkuasa. Tapi soal pola tadi, Mbak. Sehingga dikasih budget. Oh. Jadi begitu udah ada budget, kita udah nggak usah tanya dia makan di mana, makan berapa banyak, ngabisin duit berapa, dia punya budget. Tapi dia kan artinya aku harus menyerahkan kekuasaan keuangan sepenuhnya. Kan pura-puranya berkuasa dengan budget yang dipegang Bang Ferry. Oh gitu. Nih sebulan sih. Padahal dia yang pegang semuanya. Tapi jangan lupa ini anekdotal ya, karena setiap keluarga akan menemukan cara terbaiknya masing-masing. Yang kami rasakan dalam pernikahan 26 tahun itu ternyata tidak ada satu cara yang terbaik. Bahkan di setiap fase keuangan yang berubah itu cara ngaturnya berubah. Oke. Nah, tadi dirimu bicara pola. Kenapa mudah ketahuan? Sama juga dengan kejahatan keuangan. Ada pola ya. Tapi kan pola itu tidak mudah diungkap. Terutama permainan pajak, permainan cuci uang. Itu kan sebenarnya ada pola. Ada pola-pola yang aku lihat kok gamblang gitu ya. Ada teman-teman yang membangun restoran sangat cepat dengan background finansial yang ya sekilas saja kita tahu ini bukan keluarga pebisnis atau orang kaya yang punya segalanya sehingga bisa menyebarkan bisnis rantai restorannya kemana-mana. Katakanlah teman-teman di dunia hiburan ya, sehebat-hebat mereka tidak mungkin dalam bisnis itu restorannya tumbuh di berbagai tempat karena kan logika finansial kan harus terukur kan. Kalau menguntungkan kalau logika finansial itu harus terukur, betul-betul menghasilkan, keuntungannya berlipat baru buka cabang kan.
ini baru berapa bulan sudah buka Ada lagi. cabang. Nah itu kan ada pola begitu Ya. ya. Dan Tapi kayaknya semua nggak orang ada tahu. disentuh Nggak sama harus kuliah apa. finance S1, S2, S3 untuk tahu itu polanya kok. Kayaknya semua orang bisa mencium pola itu. Iya. Tapi kok nggak ada disentuh aparat? Kalau gitu mesti tanya aparat dong Bang, Oh jangan iya tanya ya. aku. Kan sudah ditangkap. Tapi polanya. Jadi mungkin kita ngelihatnya dari sisi human behavior-nya dan sebagai manusia, masyarakat yang melihat jadi penonton. Artinya mungkin sudah perlu kita berhenti terpesona lihat yang flexing. Berhenti mudah, wah keren banget, bisnisnya gede ya gitu. Mari pertanyakan. Mari pertanyakan, karena jangan-jangan mesti ada kayak gitunya, jangan-jangan. Karena mungkin selama ini kalau lihat orang yang wow tuh gampang terpesona, lihat yang memamerkan kekayaan di media sosial, kita mungkin ada di antara kita yang gampang terpesona. Sekarang berarti kalau ada yang kayak gitu, kita mesti mudah mempertanyakan. Supaya kita nggak terdidik untuk berarti itu wajar ya. Karena itu nggak wajar. Dan hitungan matematikanya bisa kok kehitung dengan gampang. Yang gampang deh, misalnya dia jualan sebuah produk ya. Ambillah skincare deh. Jualan skincare kaya, iya kaya, tapi nggak sekaya itu. Bisa ngukur kok, hitungan logika matematikanya itu kelihatan. Itu ada kejadian yang tertangkap dulu itu ya. Sehingga kan kalau mendekati tahun-tahun pemilu muncul orang-orang yang tampil flexing berlebihan, antena kita harus naik menurut aku. Menurut aku. Jadi jangan gampang terpesona lihat yang kayaknya wow. Walaupun tidak bisa dibuktikan. Walaupun belum bisa dibuktikan. Karena tidak semua berhasil dibuktikan. Dan akan ada yang bilang, saya nggak gitu. Kita tetap harus mempertanyakan itu. Sehingga kita hati-hati, aku nggak mau terlibat. Jadi pola itu sebenarnya patut dicurigai. Sehingga dijauhkan. Soal pembuktiannya itu soal hukum kan. Itu soal hukum. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi jadinya kita sendiri yang membentengi diri dengan supaya kalau diajakin atau apa tahu enggak gini kali gitu. Karena orang-orang yang memang punya bisnis beneran tuh kalau cerita sama aku, ya Teh Wina ya, datang-datang pakai helikopter. Aku udah bisnis, misalnya waktu itu temen di daerah yang bisnisnya mutiara. Aku udah bisnis mutiara berapa tahun, aku kan bisa ngitung ya berapa mutiara kejual untuk bisa punya helikopter, dia bilang gitu. Iya juga ya Mbak, aku bilang gitu. Terasa berdarah-darahnya dulu kan mereka. Tapi kan jadi kesannya malah, lu julid, lu kan orang lebih sukses dari lu, kesannya gitu. Padahal enggak, itu adalah pengalaman testimoni orang yang memang bisnisnya beneran ada dan dia bisa ngukur logika finansialnya. Iya jadi tajir sih, tapi nggak segitu tajirnya. Ada kayak eksponennya tuh keukur gitu loh Bang. Lu bisa menghasilkan sales sekian miliar tapi kan nggak 300M gitu. Oh bisa kehitung nih dalam sebulan sekian miliar tapi nggak 300M. Oh bisa keukur nih dapat 300M tapi nggak 1 T gitu. Nggak 1 tapi kan triliun sekarang gilingan padi. 2 triliun. 2 triliun. Nggak 2 triliun. Logika finansialnya gilingan padi tidak menghasilkan 2 triliun dalam sebulan. Itu logika finansial yang kita semua juga. Jadi kalau ada yang menyatakan begitu, ya kemungkinan dia mungkin ada mafia ya atau salah penggunaan yang memberikan informasi. Iya. Presiden tidak pernah salah. Yes, itu kita yang salah. Kenapa punya presiden itu ya? Dia ngomong bukan aku. Aku sudah menerima kenyataan kalau yang dipilih itu. Ya, Wapresnya yang aku ragu-ragu. Aku juga sayang. Baru mau bilang aku sayang presiden. Tapi kita perlu membicarakan wapres lebih banyak. Jangan sampai seskap yang dibicarakan lebih banyak daripada wapres. Oh iya, karena iyalah. Seskap itu kan sebenarnya ngurusin kabinet, bukan ngurusin presiden. Wapres kan wakil presiden dipilih rakyat. Beliau jangan adalah sampai namanya tenggelam. Iya, beliau adalah ban serap penting. Ya. Kalau ban utama bermasalah, dia adalah ban penggantinya. Jadi sangat penting dibicarakan. Simbol negara wapres itu. Iya. Kemana ini? Nah, tapi kan memang ada juga ya pola yang rumit di dalam kejahatan keuangan. Terutama terhadap kejahatan lingkungan hidup kan. Uang dicuci lebih rapi, manajemennya sangat dahsyat. Saya ingat ada satu kasus yang terkait bakpao itu lingkaran dana itu mutarnya jauh sekali sampai sulit ditemukan oleh KPK polanya. Walaupun ada satu tindakan yang miss ya dari seseorang yang
kebetulan ngambil uang dari Singapura langsung ke Jakarta, sehingga mata rantainya langsung ketahuan. Ketahuan. Kalau yang seperti itu apa sih polanya? Kalau orang-orang kaya dia sudah kaya dari lama, cuman dia bisnisnya udah bermasalah aja. Ngebacanya gimana ya? Kalau khusus yang lingkungan hidup, menurut aku akan lebih susah pada saat sistemnya mengizinkan untuk terjadi operasional yang ilegal. Oh, Itu lebih aturan susah. mainnya. Karena aturan mainnya itu udah di isu kebijakan publik yang aku sebagai orang finance nggak punya pengetahuan cukup untuk berkomentar soal tata kelolanya. Tapi kita semua tahu secara finansial kelihatannya wah dan sukses bisnisnya. Tapi jangan lupa akan ada orang di daerah tersebut yang hidupnya jadi berantakan karena rumah tempat tinggal mereka secara lingkungan itu menjadi tidak aman. Tidak aman bukan karena ada maling, bukan, tidak aman karena air bersih nggak ada, karena pohon habis, karena terjadi longsor. Itu yang kayaknya kok terlupakan dari bisnis besar yang punya dampak besar pada lingkungan. Dan ini yang menurut aku perhatiannya jadi semakin kurang karena sebelum ada tiba-tiba gulungan kayu gelondongan menimpa 3 desa gitu, kita nggak ada perhatian ke situ sama sekali dan secara visual kan kalau beda geografis kita nggak lihat, Bang. Orang yang tinggal di situ pun nggak lihat itu karena ada di balik bukit gitu kan. Ini yang kayaknya lebih susah untuk menjadi bahan diskusi terbuka di publik. Tapi Sementara kan gelondongan kalau kayu banjir kemarin bukan dari penebangan, itu kan memang hutan yang patah kayunya dari banjir. Iya, Yang sehingga si gelondongan kayunya ada nomornya juga iya, itu natural. itu Itu natural, apa? Bang. Jamur katanya, Mbak. Jamur bisa matematika, presiden aja yang Nah, enggak. artinya kan yang orang kota melihat flexing di media sosial itu mudah menemukan pola, tapi yang kayak gini kita nggak tahu polanya apa aja. Maka butuh loh LSM seperti Iya. di sini untuk Iya. mengedukasi masyarakat. Kita lempar bolanya, Iya, guys, boleh ke karena Auriga aku ya. nggak punya Tapi infonya. kan kita juga punya PPATK sebenarnya, BPK dan lain-lain ya. Tapi ya gitulah. Tetap harus dibahas karena menurut aku ini soal harkat hidup orang banyak. Kita nggak ngomongin 5-10 orang, kita kan ngomongin ratusan ribu orang yang nggak punya rumah gara-gara Ya, perusahaan lingkungan hak gitu. hidup orang, Mhm, tumbuhan, mhm, binatang semua terdampak ya. mhm. Buat gampangnya gini deh, mungkin orang yang ada di kota seperti aku nggak ngelihat itu directly impacting kita. Padahal kan kita hidupnya sama-sama. Iya, Nah, iya. ini ada satu cerita yang menurut aku menarik adalah si orang Jaksel ini kan minum kopi Aceh Gayo. Oke. Mulai susah nyari Aceh Gayonya, Bang. Gara-gara betul di Gara-gara hari itu kejadian hilang bencana ya. itu, mereka sulit panen. Sebulan atau 2 bulan Iya, hilang itu lama ya? kan sempat kerasa kan, dan jalannya terputus. Betul. Artinya kan impact-nya tuh nggak cuman orang di sana dan jauh kan, di Sumatera, jauh di pedalaman, kita nggak kenal langsung. Aku ingat di Wah, ini periode good itu contoh ya. ya kan, contoh yang Contohnya bagus kan, yang ya, directly yang apa sih orang Jaksel ini yang nggak ya, kena, aku tanpa jauh. Anda sadari. Padahal directly kena. Kenyamanan kita bisa minum kopi kesayangan itu Iya, nggak iya, terjadi iya. pada saat orang menderita loh di sana gitu. Orang menderita, kita cuma nggak bisa minum kopi kesayangan. Iya. Kalau aku waktu itu kejadiannya, aku mendarat di Banda Aceh. Mendarat di Banda Aceh, kayak 1 atau 2 hari setelah kejadian banjir besar dan bencana itu kan. Dan yang aku dengar mereka nggak mau disebut bencana alam kan, jadi aku cuma berhenti di bencana doang, nggak sebut alam. Begitu aku mendarat di sana, terus disambut pergi ke makan di sebuah restoran, duduk bareng sama tim yang mengundang. Gimana Bu di sini? Oh, kita mulai kesulitan pasokan makanan. Oh, listrik sekarang ini masih terputus di beberapa daerah. Supir yang nganter dengan gagah berani, saya belum bisa kontak keluarga saya di kampung udah 3 hari. Aku tuh yang, Pak kok serem banget ya Pak gitu. Sambil ya namanya orang Aceh itu kan sangat resilience ya. Ya, tough lah ya. Tough banget orang dan aku kali udah nangis gegerungan gitu nggak bisa kontak orang tuaku di kampung 3 hari. Dia yang nyetirin kita, ya begitulah Bu, mari kita tunggu saja mau diapain. Karena mereka udah pernah ngalamin Lebih hebat tsunami dari yang lebih itu. dahsyat. Jadi buat mereka waktu itu, sorry aku nggak berani membanding-bandingkan mana yang lebih dahsyat. Tapi buat dia waktu itu periode yang sulit terputus. Jadi sekarang pun terputus, nanti akan ada jalannya gitu. Jadi kita datang mau acara ini tetap jadi kita acara tetap. Waktu itu mereka ngomong tanggung jawab negara nggak? Waktu itu tidak ada yang ngebahas sampai ke sana. Iya, iya. Jadi memang
Karena Kita negara adalah bilang, bangsa pemaaf, ya, guys. karena negara bilang udah tuntas, sudah selesai, diperbaiki Di semua. periode itu belum sampai ke sana karena kan baru awal banget, Bang. Bawah. Belum ada reaksi, "Hah, nggak jadi bencana nasional?" Belum ada reaksi itu. Oke. Karena masih benar-benar mesti kontak keluarga, belum dapat kontak, listrik terputus. Aku datang ke acara kan di hotel, pakai genset dong kalau hotel. Itu ibu-ibu kan yang diundang banyak kan ibu-ibu waktu itu ya, ibu-ibu PKK se-Banda Aceh gitu. Itu benar-benar pada datang dengan gagah perkasa mereka yang, "Kita mesti charge handphone dulu karena di rumah mati listrik." Itu aja dulu fokusnya. Satu-satu Ses- aja dulu fokusnya. Sekuat itu ya? Sekuat itu, sekuat itu. Jadi si rakyat yang sekuat itu tuh jangan disakiti terus dong Oh, iya. gitu. Nah ini yang membuat jadinya nggak bisa kita santai-santai tidak terpengaruh kebijakan Tidak publik, bersikap. tidak bersikap tuh nggak bisa. Everything is political. Udah pernah ada kejadian kan kemarin tuh sempat yang membuat dede-dede Wibu ya kejadian ya, ada acara Wibu gagal dan disinyalir gagalnya gara-gara perintah sebuah partai. Oh, iya, I know, Iya I kan? know. Nah itu tuh benar-benar Ya, anak-anak yang tadinya sangat tidak peduli politik, ya kayak tiba-tiba terbangunkan yang, oh partainya ngaku-ngaku bahwa itu acara kecolek mereka. kita gitu. Jadi Iya, iya. semua everything is political. Semua yang terjadi itu pasti ada hubungannya sama politik. Jadi nggak bisa kita nggak peduli sama politik, nggak mau bersikap, mau aman-aman aja nggak bisa karena akan ada titik di mana kepentingan kamu keciduk. Iya. Bahkan sesederhana nggak bisa cari kopi Aceh Gayo. Oh iya. Very good contoh ya. Bagian yang lain, ini bagian terakhir. Selain ibu, selain istri yang suaminya peduli, beda sama saya. Peduli Eh, juga lah. eh, saya merasa sering mengecewakan, Ini curhat-curhat lucu sering pulang sekali. malam dan tidak perhatian sama anak-anak dan istri. Nah, lalu seorang konsultan dalam keuangan, trainer lah segala macam. Part ini stand up comedian. Ya, Yes. dirimu juga. Pertanyaan awalnya, baterainya apa? Apa yang membuat sebanyak ini, sekuat ini ya? Belum pernah ke psikolog untuk didiagnosa. Apa yang membuat tenagamu besar itu kan nggak soal psikolog gitu. Kayaknya ya ini anakku yang paling kecil yang berkomentar. Mama tuh optimis banget ya jadi orang, dia bilang gitu. Jadi enggak yang, padahal menurut aku sih aku banyak overthinking ya, kalau A nanti B nanti C nanti D gitu, tapi selalu ngerjain sesuatu tuh mungkin kuncinya riang gembira ngerjain sesuatu. Sehingga aku kemarin sempet ada satu konten viral waktu di interview sama Rory Asyari. Itu ngebahas tentang pensiun. Metro dia. Enggak, dia bikin sendiri sekarang. Dia Sekarang, bikin sendiri dan dia ngundang aku terus aku ngebahas tentang pensiun. Itu di Instagram sampai 2 juta views, isinya orang marah-marah. Gara-gara? Gara-gara aku berkomentar kalau uang pensiunnya nggak cukup, kerja terus aja. Umur 55 sampai 65 tuh belum pikun, masih sehat. Usia produktif juga. Usia produktif tuh boleh dipanjangin loh, sehingga kita punya waktu, nggak usah merasa umur 55 tuh redup, that's it, the end of your life. Enggak, terusin aja alih profesi, nggak harus kerja full time lagi, tapi tetap punya penghasilan supaya kita bisa ngumpulin, dipakai di umur 65-75. Kalau sampai masih nggak punya uang, umur 75 baru nebeng sama anak. Aku komentar kayak gitu. Muncullah segala macam komentar dan di situ aku menemukan isinya adalah orang tidak suka sama pekerjaannya, orang marah sama standar hidup yang dia sedang hadapi. Aku tidak merasakan itu, Bang. Karena senang semua. Karena aku senang melakukannya. Jadi sesusah-susahnya, semua kan pasti punya masalah ya. Semua pasti ada kesusahannya dong. Tapi di balik kesusahan kan selalu ada kemudahannya. Diajarinnya kan gitu kan dalam agama, sehingga buat aku ngerjain semuanya itu tidak jadi beban tadi karena riang gembira mengerjakannya. Dan alhamdulillah ada motivasi duit juga sih, Bang. Tapi kan itu jadi agak gitu. kombinasi yang unik ya, atau kalau mau agak jahat kombinasi yang aneh kan? Aneh. Financial trainer dengan stand up comedy. Ada benang merahnya? Iya. Ada. Nah, itu yang aku ketika aku nonton dirimu menjelaskan jokes finansial itu. Oh iya ya, lucu ya. Ada benang merahnya adalah storytelling.
Jadi aku Oh, kan bukan konsultan finansial yang mengajak orang, "Kamu investasinya ini ya." Bukan, aku oke. pembicara publik, ngajar di depan sejumlah orang, pegang mikrofon, ngajar keuangan. Itu Oke. storytelling isinya. Jadi waktu aku ngajar keuangan mulai 2003, 2007 tuh periode aku mulai jadi pembicara publik, aku perhatiin, aku ingat klien pertama aku tuh sebuah bank, isinya banker semuanya tegang banget pokoknya. Ya udah deh Mmm, aku ceritain ya yang konyol-konyol dalam kehidupan aku ya biar mereka mmm, tersenyum, iya. bisa relate, abis itu baru mereka lebih rileks. Jadi setelah itu aku ngajar keuangan 2 jam, isinya tuh nyelip-nyelipin jokes apa kejadian konyol yang terjadi dalam hidupku. Punchline-punchline ya? Lama-lama kayaknya bisa gue kumpulin nih Heeh. punchline-nya. Jadi Oh, storytelling yang tadinya cuman, komedi yang tadinya cuman selipan sekarang diambil untuk komedian dengan diseriusin. selipan ilmu finansial Justru ya? finansial itu jarang masuk di dalam materi komedi aku. Oh, Sekarang mungkin udah lebih merging ya. Zaman dulu tuh bener-bener aku harus memisahkan ini lagi ngomongin keuangan, ini lagi stand up comedy harus aku pisahin. Jadi oke. materi komedi aku justru jarang finansial kalau zaman dulu. Kalau zaman Kalau dulu kalau sekarang udah mulai ada dapat kerucut ininya ya, ketemunya, lebih rileks lah sekarang. Belajar sama Ben. iya, karena belajarlah soal keuangan kepada etnis tertentu. Enggak. Di Belajar ba komedi Bang sama karena dia. di bawah etnis teman-teman Cindo itu, Minang. Tapi ini fase untuk khusus pelitnya ya. Kalau ini oke lah masih. Kita Tapi Minang sama-sama itu orang barat Bang. ya Jawa Barat Jawa dan Barat sama Sumatera Barat. ya sama-sama suka makan daun kan. Sama-sama suka makan Apa yang daun. disukai kambing kita sukai juga kan. Pasti survive lah dimanapun. Karena cukup daun ya. Karena cukup makan daun. Ya. Mbak Wina terima kasih. Sama-sama, my pleasure. Luar biasa saya bahkan mulai merasa, iya ya istri saya sangat luar biasa ya. Dia juga kami juga punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan Sama, dia menghentikan banyak mimpinya sebenarnya, untuk walaupun dia jaga punya ya jaga dia tetap benteng, dagang dekat bisnis, tetapi jaga benteng di rumah. jaga benteng di rumah. Kadang-kadang, "Ah, gitu doang masalahnya," katanya. Tapi itu sebenarnya dalam perspektif tertentu sangat besar ya. Dan ya terima kasihlah perempuan-perempuan hebat, dirimu, istriku, dan semua perempuan hebat di sana, tetap melucu dan tetap menasihati banyak orang soal Terima keuangan. kasih Bang Ferry. Assalamualaikum. Baik.